Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa mulana Muhammad. Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa ballighna Ramadan. Hadirin jamaah salat maghrib yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, puji dan syukur kita kepada Allah sekaligus memperbanyak doa-doa kita kepadanya dengan harapan semoga bulan Rajab yang telah kita lewati ini menjadi titik awal menuju perubahan-perubahan yang signifikan dalam kehidupan kita, baik kehidupan itu bersifat spiritual, ibadah, perilaku baik dan lain-lain, maupun perubahan-perubahan bersifat sosial. Ekonominya semakin berkah, semakin berkembang, urusannya semakin lancar, pokoknya semuanya semakin baik. Mudah-mudahan di awal bulan Sya'ban ini juga memberikan kontribusi baik bagi kehidupan kita segala bidang, sesuai dengan apa yang kita hajatkan, selama itu diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Semoga semakin baik dan semakin baik, amin ya rabbal alamin. Karena kadang-kadang tidak semua yang terjadi itu sesuai dengan keinginan Allah. Kadang-kadang kita suka ngatur Allah, ya, maunya Allah ke barat, kita ke timur. Makanya kalau hajat kita nggak dikabulkan, suka protes, padahal Allah memiliki rencana yang lain. Contoh rencana Allah yang sering saya sampaikan di beberapa majelis, misalnya mengapa Allah jadikan Nabi itu yatim piatu, ya. Karena Allah punya rencana lain, bukan Allah tega, ya kan? Bukan Allah tega. Allah punya rencana lain. Nanti suatu saat orang ini bakal jadi nabi dan rasul. Maka dengan tidak punya ayah dan ibu, dia tidak punya hutang budi kepada orang lain. Satu. Yang kedua, tidak pernah melakukan tindakan-tindakan yang membuat dirinya durhaka kepada kedua orang tuanya. Kalau kita, apalagi yang tinggal serumah sama orang tua, ada aja masalah. Belanja sudah kita cukupi, ya kan? Semua sudah kita urus, pulsa listrik sudah kita beliin, ada aja. Malah kadang-kadang orang tua kita itu lebih rindu, ya, anaknya yang ada di tempat jauh itu, yang dipuja-puja. Oh, itu sudah ngirim bulanan. Anak yang tinggal serumah biasanya cenderung disepelekan. Makanya para ulama itu ada yang mengatakan bahwa, ya, anak yang kumpul sama orang tuanya itu lebih banyak memiliki potensi mendapatkan rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Walaupun kelihatan kesehariannya sering ribut. Pasti yang namanya tinggal serumah seperti piring, ya. Pasti ada bunyi dikit, letupan ini, ada aja persoalan. Apalagi orang sudah semakin tua, ya. Apalagi orang sudah di usia senja, biasanya pikirannya kembali seperti anak-anak. Maka kalau ada pepatah orang Nusantara biasanya bilang, orang tua itu seperti Al-Quran rusak. Gimana Al-Quran rusak? Dibuang, kualat, ya kan? Dibaca udah gak bisa, ya kan? Sama ketika kita menghadapi orang tua kita, walaupun kadang-kadang omongannya nyelekit di hati, kita sabar, kita tahan, kita ingat bahwa tanpa beliau-beliau kita tidak bisa menjadi orang sukses, tidak bisa menjadi orang dewasa. Begitu pula ketika nanti kita memperlakukan kedua orang tua kita dengan cara-cara yang ma'ruf, maka insya Allah ketika kita sampai pada fase itu, kita akan diperlakukan baik-baik oleh anak kita. Harapannya begitu. Tapi ada yang protes lagi, Ustadz, perasaan saya sudah baik sama orang tua, kenapa anak saya kok? Nah, itu kan, nuntut lagi sama Allah. Kalau kita berbuat baik tidak boleh pamrih. Kalau kita sedekah kepada orang lain, nggak perlu berharap kembalian dari orang yang kita sedekahi. Biasanya datang dari sumber yang berbeda.
Kadang-kadang mohon maaf. Tidak semua orang kan punya anak sukses. Ada anak yang nuakal. Ketika anak kita nakal, maka dua kemungkinan yang terjadi. Bisa jadi itu karma karena kita melakukan yang sama di zaman dulu. Kalau tidak, kita nggak sadar. Perasaan kita soleh-soleh aja. Zaman dulu, ya kan? Zaman muda nggak pernah nakal. Oh, anak saya nakal. Nah, pasti Allah punya rencana lain. Bisa jadi kena nguji kesabaran kita, bisa jadi kan? Atau Allah menurunkan rahmat di posisi yang lainnya. Anaknya nakal, tapi ekonominya lancar. Ada nggak? Ekonominya lancar, diuji oleh Allah dengan anaknya. Ya, ikut-ikut minuman, ikut dunia, macam-macam lah. Tapi ada keluarga yang ekonominya pas-pasan, susah cari makan, tapi nggak pernah terdengar pertengkaran di dalamnya, adem ayem. Istrinya nggak pernah nuntut, anaknya juga nggak neko-neko, lurus saja lempeng. Ada yang begitu kan? Ada. Semuanya itu ujian dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka pada bulan Sya'ban ini, bulan refleksi bagaimana kemudian kita itu mulai mengangan-angan, menghitung-hitung apa ya kehidupannya seperti apa. Nah, itu yang kemudian oleh Allah Subhanahu wa ta'ala diabadikan banyak sekali dalam ayat-ayat dalam surah Al-An'am yang akan kita bahas pada kesempatan kali ini. Suratul An'am, surah yang agak unik ya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Suratul An'am. Apa artinya Al-An'am? Apa artinya Al-An'am? Binatang ternak. Kok ada nama surah? Capek-capek namanya binatang ternak. Kecewa nggak sebagai orang Indonesia kalau sudah tahu artinya? Kalau Al-Quran masih berbentuk bahasa Arab, sakral amat. Al-An'am, Suratul Baqarah, Suratul Nisa, Suratul An'am. Ketika diterjemah, surah sapi, surah perempuan, surah binatang ternak. Biasa aja. Ya, nanti kita jelaskan. Makanya kita nih sebenarnya satu sisi harus mengapresiasi kepada orang-orang Arab itu. Pada orang Arab. Kalau Al-Quran, seandainya Al-Quran turun dalam bahasa Indonesia, belum tentu loh kita beriman kepada Allah. Wong itu bahasa keseharian yang memang sudah dibicarakan banyak orang. Sama misalnya nih, ada salah seorang ngaku nabi di Indonesia. Ngaku nabi, orang Bandung ya. Ajarannya pakai bahasa Sunda. Banyak orang nggak percaya. Masa bahasa Sunda? Masa orang Sunda kenal sama Tuhan? Nggak percaya, Pak. Nah, ini terjadi pada orang Arab. Allah mengutus Rasulullah bilisani qaumi, menggunakan bahasa Al-Quran dengan bahasa Arab. Tapi orang Arab percaya dari saking sakralnya Al-Quran. Kata-katanya susah dicari dimanapun. Maka kebenaran Al-Quran ini bukan hanya doktrin, bukan hanya kebenaran buta, bukan. Kebenaran Al-Quran, kebenaran Islam menggunakan hujjah argumentatif, sangat masuk akal. Mengapa binatang ternak menjadi bagian daripada nama surah Al-Quran? Mengapa? Kok nggak pik gitu loh? Kok nggak PSN yang ribut kan sekarang kan? Mengapa binatang ternak? Karena saat itu masyarakat Arab salah satu di antara mata pencahariannya binatang ternak, dan banyak sekali terjadi perang antar suku hanya gara-gara binatang ternak. Suku Aus ya, si Fulan punya 1000 kambing, kambingnya dilepas, gak kayak di Indonesia. Kalau di Indonesia kambing lepas keluyuran ke pemakaman karet. Di Arab dulu lepas, dikasih tanda kambingnya, milisi A. Nah, ini sering terjadi konflik. Kenapa? Ada kambing tetangga ngikut kambingnya tetangga sebelah, ribut sampai terjadi perang. Nah, tradisi orang Arab ketika suku A berperang dengan suku B itu melibatkan sukunya, nggak sendiri-sendiri. Kalau sekarang ada orang Jawa ribut sama orang Timur, yaudah oknum aja begitu kan. Orang Arab enggak, ada salah satu suku ya kan bermasalah dengan suku lain, kepala sukunya turun tangan, dan kalau tidak diselesaikan secara baik maka akan terjadi peperangan.
Makanya penting binatang ternak itu diatur, karena binatang ternak bagian daripada konstruksi sosial masyarakat saat itu. Nah, kalau dikontekstualkan zaman sekarang, ya persoalan ekonomi lah. Coba lihat, rata-rata keributan di pasar, di jalanan, persoalan apa? Ekonomi, bagi-baginya nggak merata, kira-kira begitu kan? Itu merembet ke dunia politik. Kalau pembagian nggak merata, ribut ini, yang nggak dapat ribut. Fa'ilam yu'ta minha sakhitu min. Kalau nggak dapat jatah, nggak dapat bagian, ribut. Bikin isu ini, dikomporin masyarakat, akhirnya ribut. Masyarakat yang nggak paham, nah, kebenaran masyarakat ini kan biasanya tergantung dengan grup WA-nya, bener nggak? Kalau di grup WA ini yang kita ikuti itu, kesana pikirannya kesana kita. Masyarakat kita belum mampu mencerna secara pribadi untuk meneliti mana yang benar, mana yang salah. Rata-rata ikut-ikutan, benar nggak? Saya ngefans sama ustadz ini, ya udah, salah benar ikut ustadz ini udah. Saya ini ormas ini, udah nggak melihat mana yang benar, mana yang salah. Ya, mana yang paling benar, mana yang harus nggak ada. Ikut-ikutan aja. Oh, saya ikut kiai ini, saya ikut ulama ini, udah kata ulama ini merah. Padahal kadang-kadang ulama sendiri satu sama lain berbeda pendapat. Dari perbedaan pendapat itu kadang-kadang merembet ke perbedaan pendapatan. Makanya berbicara soal binatang ternak ini penting. Kalau sekarang bicara ekonomi lah kira-kira. Di zaman Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Makanya suratul An'am ini mayoritas diturunkan di Mekah. Kenapa? Objek daripada suratul An'am ini saat itu adalah orang-orang Quraisy yang memang belum masuk agama Islam, bukan surat Madaniyah, tapi surah Makkiyah. Di sini dijelaskan surat Al-An'am Makkiyatun, diturunkan di Mekah. Illa wa ma qadarullaha haqqa qadri, kecuali ayat wa ma qadarullaha haqqa qadri diturunkan di Madinah. Nah, kemudian wa illa qul ta'alau, ada dua ayat ya yang diturunkan di Madinah, wa ma qadarullah dan ayat wa qul ta'alau. Ya. Berapa ayat? 165. Ada yang mengatakan 166 ayat. Nah, surah Al-An'am ini diawali dengan pujian kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah berfirman, Alhamdulillahilladzi khalaqas samawati wal arda wa ja'alaz zulumati wan nur. Tsumma alladzina kafaru bi rabbihim ya'dilun. Alhamdu, adapun segala puji lillahi adalah bagi Allah, alladzi dzat Allah, khalaqa yang menciptakan siapa Allah, as-samawati langit, wal ardah dan bumi. Jadi pujian ini dilontarkan, disampaikan untuk memuji pencipta langit dan bumi. Mengapa? Karena salah satu di antara kepercayaan masyarakat pra-Islam ada percaya dengan bintang gemintang. Ahli nujum banyak di Arab saat itu. Orang-orang jahiliyah dulu percaya, oh ini bulan kok gerhana nih, bahaya nih. Solusinya gimana? Kalau di Indonesia kan naruh sesajen tiap ujung rumah. Masih ada nggak zaman dulu? Masih ada di Petamburan? Sebagian masih ada kan? Nah, itu sebenarnya tradisi Arab jahiliyah dulu. Di Nusantara juga ada. Cuman di Nusantara dikemas oleh Wali Songo. Dikemas. Yang awalnya sesajen untuk Tuhan, akhirnya dibuat untuk sedekah kepada tetangganya. Itu udah cara Wali Songo islamisasi budaya sebenarnya. Aslinya itu adalah sesajen ketika ada mara bencana, ada mara bahaya yang mengancam. Tanda-tanda mara bahaya mengancam itu apa? Salah satu adalah gerhana bulan dan gerhana matahari. Dulu belum ada ilmu astronomi. Dulu nggak tahu kalau gerhana itu gara-gara mataharinya kehalang bulan, atau sebaliknya gerhana bulan gara-gara kehalang matahari, gara-gara kehalangan bumi, gitu kan ya. Nah, zaman dulu itu orang Arab sangat percaya bahwa matahari, bulan, bintang gemintang itu mendatangkan keberuntungan atau sebaliknya. Nah,
Makanya di sini untuk menaklukkan pikiran mereka, untuk menaklukkan pikiran-pikiran orang Arab yang percaya bulan dan lain-lain, maka diawali surah ini dengan menyebut segala puji bagi Allah, zat yang menciptakan itu. Artinya apa? Kalau kita percaya sama bulan dan bintang, itu mah biasa, kan sudah ada solusinya berdasarkan adat istiadat. Tapi kalau percaya kepada zat yang menciptakan bulan dan bintang-bintang, maka semua bisa diselesaikan. Hebatnya Islam begitu dulu. Kalau kita percaya kepada Allah yang ngatur bulan dan bumi, walaupun tiap hari gerhana nggak ngefek sama kita, gitu. Makanya di sini wahwa al-wasfu bil jamil. Pujian ini untuk mensifati Allah dengan sifat jamil, indah, ya. Sabitun lillahi, yang hanya dimiliki oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Alladzi khalaqas samawati wal ardh, yang menciptakan langit dan bumi. Wa ja'alaz zulumati wan nur, yang menciptakan malam dan siang, atau yang menciptakan kegelapan dan terang. Wa hadza min dalailin wahdaniyatin. Ini adalah dalil-dalil tentang keesaan Allah Subhanahu wa ta'ala. Tetapi penjelasan ini kemudian tidak diikuti oleh orang-orang jahiliyah saat itu. Tsummal ladzina kafaru bi rabbihim ya'dilun. Namun demikian orang-orang kafir masih menyekutukan Allah Subhanahu wa ta'ala dengan sesuatu. Mengapa? Apa motifnya orang jahiliyah ini tidak mudah menerima Allah Subhanahu wa ta'ala saat itu? Kenapa? Motif ekonomi lagi yang saya sampaikan tadi. Banyak dukun-dukun yang kehilangan pekerjaan. Kalau kita sudah percaya sama Allah yang menciptakan bulan dan bintang, yang nggak ada lagi tukang ramal, akhirnya nganggur mereka. Makanya dukun-dukun ini kemudian memprovokasi, jangan percaya Muhammad. Motifnya apa? Motif ekonomi. Padahal dukun-dukun ini sebenarnya sudah percaya bahwa di atas kekuasaan matahari, di atas kekuatan bulan itu ada kekuasaan Allah Subhanahu. Itu yang kemudian mereka dicap oleh Al-Quran sebagai jahiliyah. Bukan bodoh, mereka pinter ahli ini, wah pinter. Kapan harus berangkat berdagang? Kalau mau berdagang ke Syam, ini tradisi ini, keliling Ka'bah dulu, ada ritual-ritual menghadap bintang 7. Nah, ada dulu kan di Indonesia, ada menghadap bintang utara. Pernah dengar kan? Nah, gitu-gitu orang Arab dulu. Nah, karena mereka dengan datangnya Islam dianggap meruntuhkan ekonomi mereka, dengan datangnya agama Allah ini dianggap merugikan mereka secara finansial, maka mereka menolak. Begitu. Jadi sebenarnya sebelum Quran turun pun, ya, orang Arab sudah tahu bahwa Rasulullah ini bakal menjadi seorang nabi. Tanda-tandanya jelas kok. Tanda-tandanya jelas. Mereka sudah percaya apa yang disampaikan Nabi ini benar, percaya. Cuma karena masih terlalu banyak polemik dan kepentingan, agak kunjung iman akhirnya. Begitu. Jadi motif perang Badar, motif perang Uhud sebenarnya motif ekonomi. Mereka khawatir, ya, kehilangan pekerjaan. Kenapa? Islam, masyarakat Arab pra-Islam, mereka sudah punya kabinet-kabinet kerja, ya, kayak kementerian lah, ya. Siapa yang bertugas memegang kunci Ka'bah? Suku Quraisy. Ada majelisnya, ada majelis riayah yang ngurusin air, karena di sana kan sumber mata air terbatas. Setiap orang lewat ngambil air bayar upeti. Yang mau masuk Ka'bah pingin dapat berkah, bayar. Mau naruh sesajen di pojok Ka'bah, bayar mereka, ditarik oleh petinya. Semua itu mengandung unsur ekonomi. Dengan adanya Ka'bah, dengan adanya air di sana, Ka'bah ini kan posisinya perlintasan antara Syam dan Yaman. Jadi kalau musim panas mereka ke utara ke Syam, kalau musim dingin mereka ke tengah, mendekati Khatulistiwa.
Di sini ini Yaman, di sini ini Syam. Kalau musim dingin, orang Arab memilih ke arah selatan, mendekati Khatulistiwa. Kenapa? Cuacanya hangat. Kalau musim panas, orang Arab ke Syam, ke utara, mendekati ke arah kutub. Kenapa? Cuacanya lebih dingin. Itu motifnya. Li ila fi Quraisyin ila fi rihlatash syita'i was-shaif. Gitu. Nah, posisi Mekah ini sangat strategis. Ya, Mekah ini lambat tapi pasti menjadi kota besar. Orang Yaman pingin jalan-jalan ke Syam lewat Ka'bah, semua sana lewat sana. Akhirnya apa? Di kota metropolis ini, di Ka'bah ini banyak sekali suku-suku yang berkepentingan di sini. Pertama kali di Ka'bah ini kan nggak ada patung. Patung dibawa di mana? Dibawa di Syam. Pedagang-pedagang Syam itu datang pertama kali patung namanya Hubal, ya kan? Ditaruh di sana. Akhirnya apa? Orang-orang yang sepemikiran dengan mereka, orang-orang Syam yang berkunjung ke Mekah, mereka merasa bahwa tempat ini tempat kita. Gitu loh. Sama lah dengan di Indonesia misalnya. Kalau orang Barat datang ke Indonesia, apa simbolnya di Indonesia? Ada hotel Ritz-Carlton. Ada apa lagi? Swiss Hotel, milik mana itu? Orang Swiss. Ada lagi di HI, coba cek di HI, Mandarin Oriental, milik siapa itu? Milik siapa? Cina. Itu simbolis sama dengan di Ka'bah dulu. Di pusat peradaban Indonesia di mana kira-kira? Monas ya atau HI ya? Ini contoh aja biar paham. Nah, suku-suku orang Yaman ke, orang Syam ke, orang Mesir datang ke Ka'bah ini semua membawa misi kepentingan yang ujungnya kepentingan ekonomi. Ada yang bawa patung, lama-lama disembah. Kenapa? Mereka sosialisasi, patung ini bagus, ini penjelmaan dewa ini, disosialisasikan. Ada yang bawa baju, ada yang bawa alat perang, macam-macam. Sama dengan di Indonesia ini, semua negara berkepentingan ketika masuk ke sentral peradabannya. Contohnya di HI itulah, perwakilan Eropa ada, Amerika ada, Cina ada di situ. Yang nggak ada perwakilan Madura kayak situ. Di pinggiran semua. Itu sama juga terjadi di Mekah saat itu. Makanya di sini problem sosial yang begitu kompleks, polemik yang banyak terjadi di kalangan masyarakat pada saat itu ya binatang ternak, sekarang ekonomi, kemudian menjadi ikon salah satu daripada surah Al-Quran, namanya suratul An'am. Jadi bukan tanpa alasan gitu ya. Kalau hanya sekilas lihatnya kayak banyak surah-surah Al-Quran yang kelihatannya apa mak fungsinya, ya kan? Ada yang rampasan perang, ada surah Hud, masih masuk akal kalau nama nabi-nabi kan. Surah kadang-kadang An-Naml juga. Apa artinya Naml? Semut. Nama surah Al-Quran namanya semut. Semut kok dibahas, kan begitu kira-kira. Coba sekarang di sini ada seorang profesor nulis buku judulnya Semut. Kira-kira dibaca nggak oleh mahasiswanya? Sepele kan begitu. Yang dibaca pasti yang keren-keren. Surah yang keren-keren juga ada, Al-Mumtahanah, perempuan-perempuan yang diuji, kan keren namanya Al-Mumtahanah kan. An-Naba, berita, Al-Waqi'ah, the event, apa? Kejadian, hari kiamat, the last of day, hari akhir, kan keren, menarik. Tapi kalau An-Naml, apa lagi? Al-Ankabut, the spider, laba-laba gua nama surat. Seorang profesor aja mudeng mikir kan ini apa nih kan. Nah ternyata ketika dibaca Al-Quran begitu dahsyat dan luar biasa, memiliki kandungan makna yang luar biasa. Contohnya Al-An'am ini, kalau kita bedah, oh begini maksudnya Al-An'am, binatang ternak ya kan? Nah ini kalau dikaji Al-An'am utuh ini berbulan-bulan ini, kita singkat-singkat aja. Huwallazi khalaqakum min tinin tsumma qada ajala wa ajalum musamman 'indahu tsumma antum tamtarun. Nah, ini ayat yang kedua. Huwallazi khalaqakum min tin. Dialah Allah yang menjadikan
kalian semua min tinin, dari tanah, bi khalqi abikum Adam minhu, dengan Allah menciptakan Nabi Adam darinya, dari tanah. Jadi yang diciptakan dari tanah itu maksudnya bukan kita, tapi Nabi Allah Adam, yang kemudian menurunkan seluruh manusia di muka bumi ini. Summa qada ajala, kemudian dia menetapkan ajal, kematian. Allah menetapkan ajal kematian. Ini bantahan kepada orang-orang kafir bahwa kematian itu bukan karena salah langkah. Ini kan gerhana bulan, ngapain kamu keluar rumah, mati. Nah, itu dulu. Ini gara-gara kamu berangkat ke Syamnya hari Senin, harusnya berangkat hari Rabu. Nah, suka ada begitu kan? Mau berangkat mondok, sowan kiai, mau berangkat jam hari apa kiai? Berangkat jam hari Rabu jam 13. Saya mau berdagang ke Jakarta kiai, mau berangkat jam hari apa? Berangkat hari Kamis. Aduh, udah terlanjur pesen tiket ke hari Rabu. Ya udah, kalau mau berangkat hari Rabu, kamu harus bersedekah. Kenapa sedekah? Kata kiai, as-shadaqatu tadfa'ul bala. Sedekah itu bisa menolak bala. Gitu. Hitung-hitungannya sebenarnya nggak bagus dari itu. Dicarikan solusi dengan cara bersedekah. Itu tradisi-tradisi yang sudah lama terjadi. Tapi di Nusantara sekali lagi diislamisasi oleh Wali Songo dengan caranya Wali Songo, pinternya Wali Songo, tradisinya nggak hilang. Kalau di Arab semua itu hilang dah. Kalau jenengan datang ke Ka'bah pakai sorban gini-gini ke Ka'bah, langsung bilang syirik. Kenapa? Tradisi dibuang 100%. Tradisinya dibuang di 100%. Di Nusantara tradisi masih dipelihara, tapi yang buruk dia dibuang, ya. Yang masih memungkinkan diperbaiki. Contoh tradisi tadi itu, kalau mau berdagang sowan dulu kiai. Jadi mindsetnya itu adalah mindset keberuntungan berdasarkan spiritualitas. Beda dengan orang Eropa, keberuntungan itu berdasarkan kajian ilmiah. Kenapa kok padi mau mati? Ya karena salah pupuk. Kenapa padi mau mati? Ya karena warangnya nggak dibuang, harus dikasih obat ini obat ini. Itu mindsetnya orang Barat. Nah, mindset orang-orang Nusantara, kamu perbanyak sedekah, karena sedekah nanti menolak bala. Itu tradisi sebenarnya, nggak ada ajarannya, tapi oleh ulama Nusantara tetap dipelihara tradisi itu, karena masih bisa diperbaiki, bisa islamisasi lah. Makanya di sini ditegaskan bahwa ajal itu adalah ketentuan Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau belum ajalnya, ya nggak nyampe. Idza jaa ajaluhum la yastakhiruna sa'atan wa la yastaqdimun. Kalau ajalnya sudah sampai, sudah datang, tidak bisa ditunda sedikit pun dan tidak bisa dimajukan. Kalau belum waktunya, walaupun tsunami tingginya 12 meter, ada kasur lewatnya nyantol. Kalau belum waktunya. Kalau sudah waktunya, musim Covid kemarin, kira-kira yang paling hati-hati, paling takut sama Covid siapa? Musim Covid kemarin. Orang berduit, Pak, sibuk, semprot. Orang miskin tetap aja jualan. Kalau nggak jualan juga mati, Ustaz. Jualan aja udah, pasrah sama Allah katanya. Begitu. Jadi wa ajalum musamman indahu summa qada ajala wa ajalum musamman indahu summa antum tamtarun. Ya. Kemudian ditegaskan oleh Allah Subhanahu wa taala bahwa ya, ajal itu wa ajalum musamman indahu, ajal itu sudah ditulis di sisi Allah Subhanahu wa taala. Ya. Summa antum tamtarun. Kemudian orang-orang jahiliyah saat itu adalah meragukannya. Kenapa orang jahiliyah ragu terhadap pernyataan Allah ini? Kenapa? Karena ada hembusan dari orang-orang yang berkepentingan saat itu, ya dukun-dukun itu. Bohong itu, bohong. Akhirnya bingung, mana yang benar ini? Bingung akhirnya. Disitulah oleh Allah disampaikan, ditegaskan, ragu-ragu. Sebenarnya mereka sudah percaya, kayaknya benar juga ya.
Buktinya apa? Tidak semua yang disampaikan dukun benar. Tidak semua yang disampaikan orang pintar juga benar. Sama-sama datang ke satu dokter, yang satunya sehat, yang satunya meninggal. Artinya apa? Kebenaran dokter tidak 100%, kebenaran orang pintar tidak 100%, kebenaran 100% hanya dimiliki oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa huwa alladhi wa huwa Allahu fis samawati wa fil ard, dan dialah Allah yang disembah di langit dan di bumi. Jadi yang menyembah Allah itu bukan hanya bangsa bumi tapi juga bangsa langit. Maksudnya para malaikat dan juga apa, benda-benda yang ada di luar sana, semuanya menyembah Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya'lamu sirrakum wa jahrakum, Allah mengetahui yang kita rahasiakan dan Allah mengetahui yang kita buka, perlihatkan. Wa ya'lamu ma taksibun, dan Allah mengetahui segala yang Allah kerjakan. Ini ditujukan kepada orang-orang ya yang diam-diam melakukan tindakan-tindakan kayak sebagaimana telah disampaikan tadi, para dukun yang ngomporin masyarakat ya, memprovokasi masyarakat. Allah itu tahu semuanya tindakan-tindakan mereka. Wa ma ta'tihim min ayatin min ayati rabbihim illa kanu anha mu'ridun. Ini ayatnya sama ya, tentang konsep wahdaniyah, konsep keesaan Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa ma ta'tihim, dan setiap ayat, wa ma ta'tihim min ayatin, dan setiap ayat yang datang kepada mereka, min ayati rabbihim, dari ayat-ayat Allah Subhanahu wa ta'ala, illa kanu anha mu'ridin, tetapi orang-orang kafir mengingkarinya, berpaling. Jadi ini ayat ini sesungguhnya disampaikan kepada orang-orang jahiliyah, dan orang-orang jahiliyah responnya setengah-setengah ya. Kenapa setengah-setengah? Sekali lagi ada provokasi dari orang-orang yang berkepentingan tadi. Ini belum masuk ke inti surah Al-An'amnya ya. Ini masih tauhid semua ini. Walau nazzalna 'alaika kitaban fi qirtasin falamasuhu bi'aydihim laqala alladhina kafaru in hadha illa sihrun mubin. Ini bantahan perdebatannya yang dilakukan oleh orang-orang orang-orang Mekah saat itu. Kenapa Nabi itu kan ummi, tidak bisa membaca, tidak bisa menulis, tapi menyampaikan firman-firman Allah, disampaikan aja bil lisan, kemudian didengar oleh orang-orang. Ini Allah berfirman begini dijelaskan. Kemudian orang-orang kafir nanya, kenapa kok Allah tidak ngutus malaikat turun dari langit yang ganteng itu, bawa kitab suci langsung dikasih kepada Nabi, gitu kan? Itu permintaan orang-orang kafir, dibalas oleh Allah Subhanahu wa ta'ala di sini. Dan sekiranya kami turunkan kepadamu Muhammad, walau nazzalna 'alaika kitaban, seandainya kami turunkan kepada engkau Muhammad sebuah kitab fi qirtasin, yang sudah ditulis di dalam kertas ya, falamasu bi'aydihim, bahkan kertas itu bisa dipegang. Jadi orang kafir Quraisy dulu itu kena bingung, masyarakat, udah Muhammad daripada ngomong terus ya kan, mana Qur'annya, mana firman Allahnya itu, suruh malaikat turun ke bumi bawa Quran, langsung saya pegang gitu ya. Kemudian di sini dibalas oleh Allah, falamasu bi'aydihim, sekiranya pun firman Allah ditulis di kertas kemudian dikasih bisa dipegang oleh mereka, laqala alladziina kafaru, niscaya orang-orang kafir berkata, in hadza illa sihrun mubin, sesungguhnya ini adalah sihir yang nyata. Walaupun permintaan mereka dikabulkan oleh Allah, Quran turun blek berupa kertas seperti ini, Quran yang di sini ini, mereka akan mengatakan pasti ini sihirnya Muhammad. Kenapa? Pada dasarnya mereka sudah tahu, tapi memang tidak mau tahu, nggak ada gunanya gitu. Nah, ini perdebatan ya. Wa qalu laula unsila alaihi malak, ini ayat selanjutnya ya. Dan mereka berkata, mengapa tidak diturunkan, laula unsila alaihi malak, mengapa tidak diturunkan malaikat kepadanya Muhammad? Walau anzalna malakan, seandainya kami turunkan malaikat, luqutiyal amru thumma la yunzarun ya, tentu selesailah urusan itu, tetapi mereka tidak diberi
penangguhan sedikit pun. Nah, artinya apa? Kalau mau Allah melayani keinginan orang-orang jahiliyah saat itu, bisa aja. Ini walau ja'alnahu malakan la ja'alnahu rajulan wa labasna 'alaihim ma yalbisun. Jadi ini belum masuk ke intinya ya. Kapan-kapan intinya surah Al-An'am ini adalah membahas tentang bagaimana konstruksi sosial masyarakat jahiliyah saat itu, yang kemudian oleh Allah Subhanahu wa taala diberi panduan bagaimana mengatur ternak nanti, bagaimana mengatur kehidupan polemik yang begitu rumit ini. Maka sebenarnya hari ini isu-isu nasional pun bisa diselesaikan menggunakan pendekatan suratul An'am. Polemik yang hari ini lagi rame, piknya, ya kan? Atau PSN, proyek strategis, itu bisa diselesaikan dengan dasar-dasar Al-Quran. Misalnya kalau ada persoalan, jangan langsung menjas, verifikasi dulu. In ja'akum fasiqun binaba'in fatabayyanu. Kalau ada konflik di tengah masyarakat, bagaimana sikap kita? Kita pro barat atau pro timur, pro kanan atau kiri? Kita kalau bisa berada di tengah, bingung nih. Yang kiri perasaan ada benarnya juga, yang kanan perasaan ada salahnya juga. Kanan kiri kalau dilihat-lihat ada salahnya, ada benarnya. Apa yang harus kita lakukan? Apa? Wa in ta'ifatani minal mu'minina iqtatalu fa aslihu bainahuma. Kalau ada dua kelompok muslim sama-sama beriman, sama-sama Islam, sama-sama baca Al-Quran, berkonflik, baik konflik itu politik, konflik itu ekonomi, hak milik dan lain-lain, fa aslihu bainahuma, damaikanlah keduanya. Damaikan dulu, redam dulu amarnya, baru nanti kita ajak ngobrol bareng-bareng, ayo gimana enaknya. Begitu. Bisa menggunakan pendekatan suratul An'am. Nanti bikin aja sosialisasi surah Al-An'am untuk menyelesaikan polemik sosial warga DKI. Wah, kan keren itu. Bisa jadi tesis anak-anak kuliahan itu. Jadi dari sudut manapun Al-Quran itu bisa mengkaji, karena memang Al-Quran bagian daripada kehidupan manusia. Kata Sayyidina Ali, Al-Quran tidak bergerak kalau tidak dibaca oleh manusia. Maka siapa yang berkewajiban untuk mensosialisasikan Al-Quran? Ya kita sebagai umat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Kalau bisa hafal 30 juz. Kalau nggak bisa minimal hafal satu surah. Semua sudah hafal satu surah. Al-Ikhlas, An-Nas sudah hafal. Ya kalau bisa ditingkatkan lah. Sekali-kali suratul An'am. Nggak, saya hafal suratul An'am. Apapun masalahnya, suratul An'am solusinya. Kan keren. Harusnya begitu. Ada persoalan di pasar, diselesaikan pakai suratul An'am, bisa. Nah, kalau mau kita bedah pakai menggunakan pendekatan binatang ternak, ini bisa. Karena semua yang ada di sekitar kita itu adalah filosofi kehidupan bagi kita. Ada orang pencinta kucing. Kalau kita lihat kucing, dimaknai secara apa ya? Secara mendalam, dihayati. Oh, ternyata kucing ini mengandung filosofi yang bisa dijadikan pelajaran bagi kehidupan manusia. Bisa. Kambing, coba kita belajar sama kambing. Kalau umat Islam ingin bersatu, belajarlah sama kambing. Kalau kambing, bagaimana kambing? Yang penting kambing satu dipegang. Kenapa? Awasnya. Kambing ini satu aja dipegang, yang lain ngikut. Itulah kambing. Kenapa mati? Sudah Isya belum ya? Belum. Oh, belum ya. Oke. Bagaimana kambing? Kambing ini satu aja dipegang. Jadi kalau ternak kambing 1000, satu aja dikasih tali, yang lain nih ngikut. Nah, Islam harusnya begitu. Kalau ingin menundukkan warga Petamburan, Pak RW aja satu dipegang, semua sami'na wa ta'na. Itu aja ajarannya dalam Islam. Kita bisa, gak usah jauh-jauh lah, belajar filosofi hidup, belajar dari filosofi binatang ternak. Sapi, jadi contoh keikhlasan, Pak. Ini belajar keikhlasan dari sapi. Sapi ini
ya kan? Sering membantu kita, bajak sawah sapi, ya kan? Kemudian sapi bisa dijual, tapi giliran ada ketentuan Allah, sapi boleh dikurbankan, dijadikan daging kurban, pernah ada sapi protes nggak? Nggak ada, karena sapi memiliki tingkat keikhlasan yang luar biasa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Banyak. Artinya apa? Belajar dari suratul An'am ini kita bisa mengambil apa hewan-hewan yang ada di sekitar kita itu sebagai bagian daripada filosofi kehidupan kita sebagai umat manusia. Belajar nggak usah jauh-jauh. Alasannya nggak ada waktu Ustaz ngaji ke masjid, ngaji di rumah juga bisa. Ngaji sama burungnya di rumah juga bisa. Bagaimana burung? Cuman nggak ada nama suratnya ya. Tapi kata burung ada dalam Al-Quran. Alam yarau ila at-tayri fawqahum safatin wa yaqbid. Ada ayatnya. Jadi hewan-hewan yang ada di sekitar kita itu nama-namanya semua tercantum dalam Al-Quran. Tujuannya apa? Biar kita belajar kepada lingkungan sekitar kita, menghayati, kemudian diamalkan dalam kehidupan sehari-hari. Mudah-mudahan bermanfaat. Sedikit mari kita terus mengkaji ilmu-ilmu Allah ini, menambah wawasan, menambah pengetahuan kita, dengan harapan kita menjadi hamba yang semakin baik dan menjadi semakin baik. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas shiratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Hadanallahu wa iyyakum ajma'in. Allahumma waffiq li aqwamit thoriq. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.